Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat di tengah kondisi pandemi saat ini. Dan pada video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2. Khususnya kita akan membahas berkaitan konsep OOP, Object Oriented Programming, dalam bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Preprocessor. Nah, ada beberapa pembahasan yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama adalah konsep OOP, kemudian berkaitan dengan kelas dan objek, kemudian ada property dan method atau metode, kemudian nanti akan kita bahas juga berkaitan dengan konstruktor dan destruktor. Dan di akhir nanti kita juga akan membahas berkaitan dengan pengkapsulan atau enkapsulasi, berkaitan dengan hak akses dari properti ataupun metode yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama adalah kita berbicara dulu mengenai konsep dari OOP atau PBO. Jadi PBO atau OOP singkatan dari pemrograman berorientasi objek, atau kalau OOP berarti Object Oriented Programming, di mana sebuah metode pemrograman yang memang berorientasi atau berbasis kepada objek. Artinya objek ini menjadi suatu keharusan yang akan kita buat di dalam konsep pemrograman ini. Kita tahu bersama bahwa konsep bahasa pemrograman itu ada banyak sekali. Ada pemrograman prosedural, ada pemrograman fungsional, dan salah satu yang populer adalah pemrograman berorientasi kepada objek atau berbasis objek, di mana semua data dan fungsi atau function ini akan dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Oke, kemudian kalau kita lihat pemrograman prosedural, jadi kalau kita coba bandingkan dengan pemrograman prosedural, kalau pemrograman prosedural ini tentang bagaimana kita menulis prosedur-prosedur atau fungsi-fungsi yang akan melakukan operasi pada data. Sedangkan pemrograman berorientasi objek, kita berbicara tentang membuat objek nantinya berisi fungsi dan data. Jadi bedanya kalau prosedural kita membuat prosedur dan fungsi untuk mengoperasikan data. Kalau berbasis atau berorientasi objek, yang kita buat adalah objeknya, kemudian di dalam objeknya itu nanti yang berisi data dan fungsi. Data-data itu nanti dari properti dan fungsi-fungsi itu dari function ataupun metode yang akan dilakukan. Nah, mengapa OOP? Atau kenapa kita melakukan pemrograman berorientasi objek? Yang pertama, OOP itu lebih cepat atau lebih mudah dieksekusi. Kemudian yang kedua itu adalah strukturnya jelas. Struktur yang dibangun itu jelas. Kemudian OOP ini juga membantu kode dari istilah dry code, don't repeat yourself. Artinya tidak perlu membuat ngulang-ngulang lagi skrip yang sudah dibuat, cukup memanggil objeknya, sehingga nanti kode ini lebih mudah dipelihara, kemudian kode ini mudah dimodifikasi dan juga mudah dijalankan atau didebug. Kemudian OOP ini juga memungkinkan untuk membuat aplikasi penuh yang dapat digunakan kembali dengan lebih sedikit kode dan waktu pengembangan yang lebih singkat. Artinya ketika mungkin selesai sebuah pengerjaan aplikasi atau source code dari aplikasi tersebut bisa kita gunakan untuk aplikasi yang lain, yaitu dengan menggunakan objek-objek ataupun kelas-kelas yang sudah dibuat di aplikasi sebelumnya. Sehingga pada aplikasi yang lain yang akan dikerjakan kemudian, ini ya tinggal sedikit kode yang ditambahkan dan juga waktu pengembangan yang bahkan bisa dikatakan lebih singkat dibandingkan dengan program yang pertama. Nah, kelas dan objek ini adalah dua aspek utama dari pemrograman berorientasi objek. Jadi di dalam pemrograman berorientasi objek ini ada aspek utama, yaitu kelas dan juga objek. Kalau di pemrograman prosedural ada fungsi, ada prosedur dan lain-lain, maka di object oriented programming ini harus ada kelas dan harus ada objek. Ini adalah syarat atau aspek utama dari PBO.
Nah, kelas itu adalah template untuk objek. Jadi kelas ini kita semacam blueprint, template objek. Sedangkan objek ini adalah turunan dari kelas. Nanti kita akan lihat ilustrasinya. Kemudian ketika ada objek-objek individu yang dibuat, jadi ada objek-objek individu yang dibuat. Nah, objek-objek individu ini akan mewarisi semua properti ataupun metode atau perilaku dari kelas. Nah, walaupun setiap objek ini akan memiliki nilai yang berbeda. Jadi misalkan kita punya kelas buah. Kemudian di situ akan kita buat objek misalkan buah pisang, kemudian objek buah stroberi misalkan. Jadi objek buah stroberi ini akan mewarisi semua properti yang ada di kelas buah. Misalkan di dalam kelas buah itu ada properti warna buah atau nama buah, maka ini akan berlaku di semua objek individu yang dibuat. Misalkan buah pisang berarti nanti ada nama buahnya, ada warna buahnya. Buah stroberi nanti ada nama buahnya, ada warna buahnya. Nah, kelasnya cuma satu, tetapi objek-objek individu ini bisa dibuat lebih dari satu, yang nantinya properti dan perilakunya akan mengikuti kelas yang dibuat. Nah, ilustrasinya misalkan kalau kita punya kelas buah atau fruit, di sini objeknya bisa apple, banana, mango, dan seterusnya. Atau misalkan kalau kita punya kelasnya itu adalah car, mobil, maka di sini objeknya bisa Volvo, Audi, Toyota, Daihatsu, dan seterusnya. Ini ilustrasi singkatnya seperti apa kelas dan objek. Namun kita bisa lihat lagi ilustrasi yang lebih jauh lagi. Contoh misalkan, contoh kelas misalkan buku. Nah, kalau kelas itu buku, maka objeknya adalah suatu buku. Ini entah itu buku A, B, C, dan seterusnya. Jadi kalau kelas itu buku, objeknya adalah suatu buku. Nah, propertinya apa? Properti yang melekat pada buku, misalkan judul, harga, jumlah halaman, dan seterusnya. Kemudian metodenya apa? Fungsi yang bisa dikerjakan apa? Buku itu bisa diketik, diedit, dicetak, dan seterusnya. Itu adalah metode atau metode atau fungsinya. Atau misalkan mobil. Kalau mobil maka objeknya suatu mobil tadi yang tadi Toyota, Daihatsu, dan seterusnya. Propertinya apa? Merek mobilnya apa, warnanya apa, tahun berapa, dan seterusnya. Nanti metodenya apa? Bisa maju, bisa mundur, belok, berhenti, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ilustrasinya sebuah kelas itu adalah mahasiswa, maka ilustrasi objeknya adalah seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa itu propertinya yang melekat nanti pada mahasiswa adalah dia punya NIM, dia punya nama, dia punya nomor telepon, dan juga punya email. Nah, metodenya dia kuliah, ujian, praktikum, kemudian dia bisa menghitung IPK-nya, presentasi, dan seterusnya. Ini adalah ilustrasi dari pemrograman berorientasi objek, di mana di dalam pemrograman berorientasi objek itu ada kelas dan objek sebagai ilustrasi aspek utamanya. Kemudian nanti di dalamnya kita bisa menambahkan properti atau bahasa lainnya adalah atribut yang melekat pada objek tersebut atau kelas tersebut. Kemudian nanti ada aktivitasnya berupa metode atau metode. Nah, jadi kalau kita sambungkan lagi dengan ilustrasi kelas dan objek, kelas yang tadi template untuk objek, sedangkan objek adalah turunan dari kelas, maka kalau misalkan kita asumsikan sebuah kelas itu bernama fruit atau buah, maka propertinya ya ada nama, ada warna, ada berat. Kemudian variabelnya ya kita definisikan karena ini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, maka mendefinisikan variabel dengan menggunakan bahasa PHP ditandai dengan tanda $. Nah, nantinya variabel-variabel inilah yang akan menyimpan value atau nilai dari properti. Misalkan variabel nama, dia akan menyimpan namanya.
Misalkan kalau buah tadi, dia akan menyimpan value banana, dia akan menyimpan value strawberry, dia akan menyimpan value mango, dan seterusnya. Variabel warna, dia akan menyimpan warnanya red misalkan, yellow, dan seterusnya. Variabel berat, dia akan menyimpan value dari berat itu. Ya, misalkan beratnya 100 gram, 200 gram, dan seterusnya. Nah, ketika objek individu itu yang tadi sudah kita coba singgung, misalkan apel, pisang, dan lain-lain, dibuat, maka dia akan mewarisi properti-properti yang ada di kelas. Jadi dia akan mewarisi semua perilaku yang ada di kelas. Tetapi objek tersebut dia tentu saja akan memiliki properti yang berbeda. Nah, contohnya apa? Objek apel. Objek apel ini akan mewarisi variabel nama, properti warna, properti berat. Tapi isinya ya kalau nama apel, kemudian warna kuning, berat sekian gram. Kemudian objek pisang juga sama, dia mewarisi nama, dia mewarisi warna, dia mewarisi berat. Hanya saja isi di dalamnya juga akan berbeda. Jadi dia mewarisi properti yang sama tetapi value yang berbeda. Dia mewarisi nama, warna, dan berat tapi value-nya berbeda. Kalau apel tadi mewarisi nama, namanya apel. Strawberry mewarisi nama, namanya strawberry. Kalau apel mewarisi warna, warnanya kuning. Kalau strawberry mewarisi warna tapi warna value-nya adalah merah. Nah, begitu dan seterusnya untuk objek-objek yang lain. Misalkan mobil tadi. Kalau mobil Toyota mewarisi nama Toyota, mobil yang lain seperti Audi, BMW, dan lainnya juga mewarisi nama yang berbeda-beda. Namun kelasnya tetap sama. Di dalam kelas itulah kita definisikan properti-properti yang akan digunakan di objek-objek individunya. Oke, kita berbicara lebih detail mengenai kelas. Jadi kelas atau kelas ini adalah konsep OOP yang nantinya akan mengenkapsulasi. Jadi mengenkapsulasi atau membungkus data dan prosedur yang nantinya diperlukan untuk menggambarkan isi, menggambarkan tingkah laku dari berbagai entitas. Nah, kelas ini juga merupakan deskripsi yang tergeneralisir. Jadi ada template-nya, ada pola, atau yang paling populer kalau kita lihat di buku-buku pemrograman berorientasi objek, kelas ini sering disebut dengan blueprint atau cetak biru, di mana dia yang akan membuat cetak birunya, objek tinggal mengikuti apa yang ada. Nantinya dia akan menggambarkan apa? Objek-objek yang sama. Jadi objek-objek yang sama inilah yang akan mewarisi template biru atau cetak biru dari kelas yang sudah dibuat. Nah, bagaimana kita mendefinisikan kelas di dalam PHP? Mendefinisikan kelas di dalam PHP kita bisa menggunakan keyword atau kata kunci kelas. Kemudian diikuti dengan nama kelas dan sepasang kurung kurawal. Nah, pastikan juga bahwa nama kelas ini kalau bisa tidak di spasi. Boleh menggunakan teknik punuk unta, huruf depannya besar, huruf depan antar kalimatnya besar, boleh seperti itu. Atau huruf kecil semua, huruf besar semua, boleh. Namun yang paling populer adalah huruf depannya yang besar. Kemudian sepasang kurung kurawal, nantinya properti dan metodenya masuk di dalam kurung kurawal. Nah, kalau kita lihat di dalam contoh kelas yang ada, maka baris 1 dan 5 ini adalah skrip pembuka dan penutup skrip PHP. Kemudian di baris kedua ada keyword class. Kemudian nama kelasnya fruit. Ada kurung kurawal di sana. Yang di dalamnya nanti di baris 3 itu kita bisa berisikan statement. Statementnya isinya bisa apa saja. Statementnya bisa isinya property. Statementnya bisa berisi method. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian properti dan metode. Properti ini juga bisa kita sebut dengan variabel. Properti bisa juga disebut dengan variabel. Sedangkan metode ini biasanya dalam bentuk function atau dalam bentuk fungsi. Kalau kita lihat di sebelah, di contoh programnya, public name, public color, ini adalah properti. Jadi nanti di dalam kelas fruit ini, ada property name, ada property color, ada nama buah, ada warna buah. Metodenya apa? Dia bisa memberikan nama,
dia bisa mengambil atau menampilkan nama. Jadi bisa ngeset namanya apa, kemudian menarik nama dari buah itu apa, atau ngeset colornya itu apa, get colornya juga apa. Nah, method ini adalah fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh sebuah objek. Jadi method ini operasi. Jadi metodenya nanti ya set name berarti dia ngeset, get name berarti dia ngeget, ngambil namanya. Nah, metode ini didefinisikan pada kelas, tetapi walaupun metode ini nanti didefinisikan dalam kelas, nantinya metode ini akan dipanggil melalui objek. Nanti akan kita lihat di contoh programnya. Ya, yang pasti properti dan metode ini bagian yang juga tidak terpisahkan dari kelas. Di mana properti untuk membuat variabel atau atribut-atribut daripada kelas itu, sedangkan metode untuk aktivitas dari kelas tersebut. Di dalam kelas tersebut dia bisa melakukan aktivitas apa saja. Nah, semua terenkapsulasi atau terbungkus dalam sebuah keyword yang namanya kelas. Nah, kemudian objek atau instance objek. Instance objek artinya instansiasi objek. Instansiasi objek itu adalah membuat objek. Jadi kalau kelas tadi sudah kita buat buah tadi, maka instance objek itu artinya kita ingin membuat objek-objek yang lebih konkret. Objek-objek yang lebih mempunyai makna daripada sebuah kelas. Jadi kalau kelas bisa dikatakan ya bukan apa-apa kalau tidak dibuat objeknya. Kenapa? Karena objek-objek ini ya akan mewarisi semua apapun yang ada di dalam kelas. Dan objek bisa dibuat dari satu. Sehingga ketika kita mempunyai istilah kelas bukanlah apa-apa tanpa objek, nah kita dapat membuat beberapa objek dari sebuah kelas. Kelasnya cuma satu yang dibuat, tetapi objeknya bisa lebih dari satu. Nah, kalau tadi kelas itu adalah blueprintnya, maka objek adalah hasil cetaknya. Atau yang tadi sudah kita singgung, konkretnya dari kelas seperti apa. Nah, seperti yang sudah kita singgung tadi, bahwa setiap objek ini akan memiliki semua properti, metode yang didefinisikan di kelas. Walaupun nantinya nilai properti mereka ya akan berbeda-beda sesuai dengan data yang mereka punya. Nah, objek ini akan dibuat menggunakan keyword new atau baru. Jadi kalau teman-teman nanti buka pemrograman berorientasi objek, kemudian lihat di sana ada keyword new, maka itu lagi menginstansiasi objek atau lagi membuat sebuah objek dari kelas yang ada. Ini contoh programnya. Kalau kita lihat baris 2 sampai 14 ini adalah kelas buah. Di dalamnya ada 2 properti yaitu name dan color dan 2 method yaitu set name dan get name. Nah, baris 16 sampai dengan bawahnya ini adalah proses eksekusinya. Nah, di mana letak objek? Objek tersebut berada pada baris ke-16 dan 17. Objeknya apa? Objeknya adalah apple dan juga banana. Objek apple sama dengan new fruit, artinya dia membuat objek apple dari kelas fruit. Dia juga membuat objek banana dari kelas fruit. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa objek ini bisa dibuat dari satu. Jadi, walaupun kelasnya cuma fruit, tetapi objeknya bisa apple, banana, dan seterusnya. Kemudian baris 18 dan 19 ini adalah aktivitas dari objek tadi, yaitu nanti diselingkan dengan metode yang ada. Objek apple dibuat fungsi set name. Artinya apple ini akan mengeksekusi function set name tadi. Nah, apa yang dieksekusi? Parameter yang ada di dalamnya. Apple, kemudian parameter yang ada di dalamnya, yang ada dalam tanda petik apple. Nah, apple ini akan dikirimkan ke name. Untuk apa? Untuk dibuat mengisikan nilai di metodenya, memberikan aktivitas bahwa nama dari objek apple adalah apple. Kemudian nama dari objek banana
adalah banana. Nah, prosesnya masih mengeset atau memberikan parameter apple. Walaupun misalkan di sini variabelnya $apple, kalau set name-nya misalkan strawberry, maka yang muncul atau dikirimkan adalah strawberry, karena yang dikirimkan sebagai parameter adalah value di dalam method, value di dalam set name atau parameter atau argumen di dalam sebuah method. Jadi kalau di sini set underscore name dalam kurung apple, berarti value apple itulah yang akan dikirimkan sebagai argumen ke function set nama, set name. Nah, selanjutnya baris 21, 22, 23 ini untuk memanggil kembali name yang sudah diberikan. Kemudian di echo. Echo itu mencetak, fungsi untuk mencetak di dalam PHP. Kalau teman-teman belajar C++, fungsi mencetak menggunakan cout misalkan. Atau belajar Java menggunakan system out print. Maka di PHP bisa menggunakan echo atau menggunakan print. Nah, di sini echo-nya apa? Echo apple. Nah, apple-nya tetapi get name, dia mengambil fungsi get name tadi di atasnya. Return this name, artinya dia mengembalikan nilai yang sudah dikirim. Kalau tadi apple itu dikirimkan sebagai argumen, maka dia akan mengembalikan nilai apple. Makanya yang tampil di outputnya adalah apple. Begitu juga dengan banana. Get name banana. Banana itu dikirimkan ke get name echo-nya akan ditampilkan banana. Nah, kira-kira itu penjelasan script ini, di mana ada class, ada property, ada method, kemudian bagaimana membuat objek di baris 16 dan 17, bagaimana memberikan set name dengan argumen apple dan banana ke method function set name dan function get name. Kemudian bagaimana mencetak nama dengan return, mengembalikan nilai nama yang sudah diberikan di argumen. Jadi memberikan nama apple, get name apple. Memberikan nama banana, get name banana, dan seterusnya. Nah, untuk contoh yang berikutnya malah menambahkan metode yang lain. Jadi kalau tadi metodenya hanya set name, get name, maka kita menambahkan lagi untuk color-nya. Jadi kalau set name dan get name untuk berkaitan dengan property name, set color dan get color ini berkaitan dengan nanti property color. Prosesnya sama. 22 ini adalah objek fruit apple. Nanti kalau teman-teman mau modifikasi program ini dengan menambahkan banana, silakan. Jadi apple. Kemudian dia memberikan set name, argumen apple. Kemudian dia memberikan argumen set color, warnanya merah atau red. Ini dikirimkan ke set apple, dikirimkan ke set name, red dikirimkan ke set color. Kemudian 25, 26, 27 untuk menampilkan echo name, makanya muncul name di sini. Apple get name. Ya, objek apple tadi mengambil kembali nama yang dikirimkan apple. Kemudian objek color mengembalikan nama color. Kalau tadi yang dikirimkan apple dan red, maka yang tampil juga adalah apple dan red. Nah, program ini bisa dimodifikasi dengan objek yang lain sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan teman-teman mau bikin watermelon, ya tinggal dibuatkan watermelon. Mau buat melon dan seterusnya, tinggal ditambahkan di bagian objeknya. Kalau di sini objeknya cuma satu, yaitu apple, teman-teman bisa membuat lagi objek yang lain, yaitu strawberry tadi, atau membuat objek mango dan seterusnya dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada this. This ini adalah sebuah kata kunci atau keyword yang merujuk pada objek saat ini. Namun this ini hanya tersedia pada method. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita mau mengubah nilai properti, jadi misalkan contoh program di sebelah ada property name. Bagaimana ketika kita ingin merubah property name? Maka bisa dilakukan dengan dua cara. Nilai property name itu bisa kita set di dalam kelas atau set di luar kelas.
Jadi name Apple tadi, Apple itu bisa kita set di dalam kelas, bisa kita set di luar kelas. Kalau contoh yang ini adalah Apple yang kita set di luar kelas. Nah, kalau di dalam kelas, nah yang kita tambahkan itu apa? Method set name dan juga menggunakan this. Ini method set name, kemudian menggunakan this. Kalau di luar kelas kita bisa langsung mengubah nilai propertinya. Nah, ini adalah contoh ketika kita ingin merubah nilai properti atau value dari properti di dalam kelas. Nah, di dalam kelas di sini artinya nanti akan menambahkan method set name dan juga menggunakan kata kunci this. Di mana di luar kelas di sini kita panggil set name-nya Apple. Apple-nya nanti akan kita kirimkan ke argumen di dalam method set name. Baru ditampilkan echo Apple name. Nah, seperti itu. Jadi this name membuat menggunakan kata kunci this. Nah, kemudian contoh yang berikutnya adalah mengubah nilai properti atau value dari properti di luar kelas. Kalau di luar kelas kita lihat di kelas ini ya cuman baris 2, 3 dan 4. Tidak ada metode set ataupun get. Yang ada hanya baris 5 untuk instansiasi objek, membuat objek, kemudian langsung Apple objek dengan variabel name ini diberi nama Apple. Echo Apple name. Jadi contohnya kalau yang tadi di dalam kelas merubah namanya dengan menggunakan metode set tadi, kemudian di luar kelas tidak menggunakan metode set name tetapi langsung diberikan nilainya langsung di dalam variabel objek yang sudah didefinisikan. Outputnya sama-sama Apple. Bedanya cuman yang satu buat nilai propertinya di dalam kelas, yang satu buat di luar kelas. Oke. Nah, di dalam pemrograman berorientasi objek ada juga fungsi-fungsi lain yang kita kenal. Ada fungsi yang tadi sudah disinggung di awal bahwa nanti akan kita bahas juga mengenai konstruktor dan destruktor. Nah, konstruktor ini memungkinkan untuk kita menginisialisasi. Nah, hati-hati dengan istilah inisialisasi dan instansiasi. Kalau instansiasi itu artinya membuat objek, kalau inisialisasi itu artinya memberikan nilai awal pada properti objek. Jadi setelah pembuatan objek, setelah instansiasi, kemudian dilakukan inisialisasi. Nah, fungsi konstruktor ini bisa digunakan dan memungkinkan kita untuk menginisialisasi properti secara otomatis setelah pembuatan objek. Nah, fungsi ini adalah fungsi khusus ataupun fungsi unik yang akan dipanggil secara otomatis. Pada saat objek dibuat, fungsi konstruktor ini juga akan bekerja secara otomatis. Nah, bagaimana cara membuat fungsi konstruktor? Maka kita bisa menggunakan keyword underscore 2 kali construct. Nah, secara otomatis PHP ini akan memanggil fungsi tersebut. Nah, sekali lagi bahwa untuk membuat fungsi konstruk dimulai dengan 2 garis bawah atau 2 underscore. Jadi kalau kita baca underscore construct, baru buka tutup kurung. Nah, menggunakan konstruktor dapat menangani pemanggilan metode set name. Nah, jadi menggunakan konstruktor ini kita dapat mengurangi jumlah kode. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan underscore construct. Jadi kita bisa meminimalisir name. Kalau tadi di sebelumnya kita pakai set name, set color, nanti misalkan kalau ada berat set weight dan seterusnya, dengan menggunakan konstruktor cukup satu konstruk saja yang kita buat, kemudian nanti kita lakukan argumen yang berbeda atau parameter yang berbeda. Kita lihat contoh program di kiri dan di kanan. Jadi di class fruit ini ada atribut name dan color. Kemudian function construct atau konstruktornya hanya ada satu argumen yaitu name. Kemudian get name yang tadi untuk menampilkan Apple dan mengambil nama Apple. Kalau kita lihat di sebelah kanan, di sini programnya sama. Kalau tadi di program sebelumnya ada set name, ada set color, maka
di dalam program yang kedua ini dengan menggunakan konstruktor, kita cukup menambahkan parameternya menjadi 2. Jadi kalau tadi objeknya itu new fruit cuman apple, maka ditambahkan new fruit, objek fruit ini apple, yaitu ada parameter dengan argumen apple, parameter dipisahkan tanda koma untuk parameter selanjutnya red. Dua-duanya ini akan dikirimkan ke construct, yaitu apple akan dikirimkan ke variable name, red akan dikirimkan ke variable color. Nanti di dalamnya baru menggunakan kata kunci this tadi untuk mengubah nama, yaitu this name untuk variable namanya, this color untuk variable colornya. Nanti baru ditampilkan get name, get color. Itu untuk get name untuk apple, get name untuk red. Jadi tidak perlu kita membuat set name, kemudian this name, kemudian set color, this color, dan seterusnya. Nggak perlu. Kenapa? Karena construct dia akan menjalankan otomatis, maka tinggal argumennya saja yang ditambah. Ada 2 argumen. Contoh kalau yang di sebelah kiri argumennya cuma 1, apple, maka yang di sebelah parameter atau argumennya ada 2, yaitu apple dan juga red. Di constructnya juga di sebelah kiri cuma 1, yang di sebelah kanan ada 2, yaitu name dan color. Nah ini teman-teman harusnya mungkin tinggal pengembangan dari prosedur dan fungsi yang sudah didapatkan di materi-materi sebelumnya. Bagaimana cara mengirim dan menerima nilai dari parameter. Nah, lawan dari konstruktor adalah destruktor. Nah, destruktor ini bahasa kasarnya adalah dia akan dipanggil ketika objek dirusak. Objek dirusak ini bisa karena kesalahan program atau memang programnya berhenti. Atau programnya exit keluar. Maka destruktor ini akan dieksekusi ketika objek atau script tersebut berhenti. Nah, kalau tadi konstruktor itu metode unik yang dijalankan secara otomatis ketika objek itu dibuat, maka destruktor metode khusus yang dijalankan secara otomatis pada saat objek dihapus. Jadi kalau tadi konstruktor itu metode yang dijalankan otomatis ketika objek dibuat, maka destruktor sebaliknya. Metode ini dijalankan secara otomatis ketika objek dihapus. Nah, kalau di dalam PHP seluruh objek ini otomatis akan dihapus ketika halaman PHP di mana objek tersebut itu sudah selesai diproses. Artinya sudah di baris terakhir proses, maka dia akan dihapus secara otomatis. Nah, ketika dihapus secara otomatis itulah baru program destruktor ini jalan. Apakah harus dipakai? Tidak juga. Tergantung kebutuhan. Bisa saja destruktor ini dipakai untuk menghentikan session dan lain-lain. Nah, jika kita membuat fungsi destruct, maka tadi PHP akan otomatis berhenti. Penulisan skripnya kurang lebih sama dengan construct. Sama-sama menggunakan underscore 2 kali. Underscore destruct. Nah, kalau tadi underscore construct. Ini contoh programnya. Ada construct, ada destruct. Jadi construct ini untuk menginisialisasi name tadi apple. Kemudian ketika apple ini program 14 selesai, maka dia akan menjalankan fungsi destruct. Fungsi destruct isinya menampilkan the fruit is bla bla bla. Maka outputnya muncul. Walaupun echonya tidak di luar kelas, tetapi di dalam metode destruct. Begitu juga program yang ada di sebelah kanan. Ada property name, kemudian ada construct name dan color tadi dengan 2 parameter. Ketika program ini sudah selesai di baris 5, program berhenti. Karena program berhenti, destruct ini jalan. Destruct itu jalan, dia akan menampilkan the fruit is this name, apple yang tadi dikirimkan, and the color is red. Sesuai dengan yang dikirimkan. Jadi contoh yang program ini ada construct, ada destruct. Construct inisialisasi nilai awal, jadi dia langsung memberikan nilai awal dengan parameternya apple dan red tadi. Kemudian program selesai di baris 15, dia langsung menjalankan program destruct. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ketika program selesai di PHP, maka program itu akan berhenti. Karena program ini berhenti, maka ada metode khusus yang akan menjalankan destruct tadi, yaitu
function underscore destruct. Nah. Kemudian yang terakhir dari pembahasan di video ini adalah enkapsulasi. Enkapsulasi di sini untuk memberikan hak akses modifiers kepada baik itu kepada properti maupun kepada metode. Karena pada dasarnya properti dan metode ini bisa kita enkapsulasi. Nah, ada 3 enkapsulasi ini pengubah akses, di mana nanti akses-akses inilah yang akan mengontrol bagaimana mereka akan diakses. Bagaimana properti itu diakses. Bagaimana kalau sebuah properti diakses dari luar kelas. Bagaimana kalau sebuah metode itu diakses dari kelas yang lain. Nah, ada 3 enkapsulasi pengubah akses atau hak akses, yaitu public. Public ini adalah properti atau metode yang dapat diakses dari mana saja. Nah, ini juga merupakan properti atau metode yang atau akses yang sifatnya default. Artinya apa? Ketika properti dan metode itu tidak kita berikan kata kunci public di depannya, maka secara default properti dan metode itu akan bernilai public. Kemudian yang kedua adalah protected. Protected ini adalah properti atau metode yang dapat diakses di dalam kelas yang nantinya kelas tersebut diturunkan dari kelas utama. Jadi protected ini dia dapat diakses dari child class atau kelas anak yang diwariskan dari parent class. Nanti kita lihat lebih detailnya di contohnya. Kemudian privat, kalau kita berbicara enkapsulasinya itu hak aksesnya itu privat, maka properti itu hanya dapat diakses di dalam kelas tersebut. Jadi kalau tadi public dia bisa diakses dari mana saja, protected dia bisa diakses di kelas lain selama kelas lain itu adalah kelas turunan dari kelas utama, sedangkan privat, properti dan metode itu hanya dapat diakses di dalam kelas itu sendiri. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya, kalau kita lihat di sebelah kiri, di situ ada kelas, kemudian ada 3 properti, property name, property color, property weight. Property name aksesnya adalah public. Artinya name ini akan bisa diakses oleh kelas mana saja atau dapat diakses dari mana saja. Makanya keterangannya di situ adalah oke. Kemudian color di situ ada akses protected. Di mana protected ini hanya dapat diakses oleh kelas turunan. Karena di sini belum ada kelas turunan, maka colornya juga error. Kemudian weight. Property weight ini diberikan akses privat. Artinya dia hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Makanya error juga. Karena tidak diakses di dalam kelas itu sendiri. Begitu juga dengan program di sebelahnya. Kalau program yang sebelahnya ini berkaitan dengan function. Fungsinya itu aksesnya public, protected, ataupun privat. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, function set name ini public. Kenapa public? Karena tidak didefinisikan apakah dia public, apakah dia protected, ataukah dia privat. Maka secara default dia akan bernilai public. Makanya metode set name ini dapat diakses dari mana saja. Sehingga keterangannya oke, artinya bisa. Function set color, aksesnya apa? Protected. Error, tidak bisa karena tidak ada kelas turunannya, belum dibuat kelas turunannya. Apalagi privat function. Set weight ini sifatnya privat sehingga tidak bisa diakses dari kelas selain kelas yang membuatnya. Nah, ini adalah contoh detail contoh eksekusi programnya dengan contoh yang lain. Misalkan di sini kita punya sebuah kelas person. Ini untuk akses publik. Functionnya ada new name, kemudian get name. Nah, properti ini bisa diakses secara langsung, yang tadi di luar kelas, atau bisa diakses dengan menggunakan dalam kelas, yaitu set name dan get name. Outputnya sama. Bedanya cuma yang satu ditambahkan high untuk membedakan mana yang diakses di dalam kelas, mana yang diakses di luar kelas. Oke. Propertinya bisa diakses secara langsung, metodenya bisa diakses secara langsung. Contoh, jadi baris 17 ini propertinya bisa diakses secara langsung, yang tadi name-nya, variable name.
kemudian metodenya set name dan get name itu juga bisa diakses secara langsung. Kenapa? Karena aksesnya adalah public. Kemudian yang kedua, akses privat. Akses privat ini baik itu adalah properti ataupun metode, maka dia hanya bisa diakses di dalam metode tersebut. Sehingga kalau teman-teman di sini punya private name, di mana akses dari properti tersebut adalah privat, maka ini properti ini tidak bisa diakses. Metode juga tidak bisa diakses. Kenapa? Karena berada di luar kelas. Akhirnya tulisannya apa? Fatal error. Cannot access private property. Jadi tidak bisa mengakses properti dari class person yang nama variabelnya adalah $name. Nah, kira-kira seperti itu. Karena menggunakan akses privat. Kalau protected, seperti yang sudah dijelaskan, dia bisa mengambil nama atau properti tersebut selama punya akses turunan. Kalau yang pertama ini, set value dari property name, dia bisa langsung di dalam kelas atau luar kelas. Namun propertinya tidak bisa diakses secara langsung. Jadi kalau yang set kelasnya ini bisa berhasil, tetapi ya sama. Fatal errornya apa? Cannot access protected property. Kalau yang tadi sebelumnya, cannot access private property. Kenapa? Karena sifatnya privat. Kalau yang sekarang, aksesnya protected juga tidak bisa diakses. Kenapa? Karena belum dibuat warisan, kelas warisan atau kelas penurunan. Atau nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di materi selanjutnya. Ini referensi yang bisa teman-teman gunakan, yaitu dari W3 School dan belajarphp.net. Terima kasih atas perhatiannya. Akan kita lanjutkan di video berikutnya berkaitan dengan konsep OOP lanjutan. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau dapat berdiskusi melalui grup kelas di menggunakan aplikasi WhatsApp dan sejenisnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.